teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Apakah Anda pernah melakukan hal tersebut? Ada atasan, salah satu atasan, misalnya saya nggak sebut siapa ya. Ya. Atasan Anda yang meminta supaya kasus Harun Masiku pending dulu, tunda dulu. Tapi Anda tetap melanjutkan. Saya pernah merasakan seperti itu. Dan Anda tetap jalani. Terus saya jalani sampai mungkin perkara itu tidak diserahkan kepada saya lagi ya. Untuk kasus ini, karena Anda menangani kasus Harun Masiku, ada upaya-upaya untuk menghambatnya. Ada, tapi tidak semua ya. Ada. Apakah itu mafhum di kasus-kasus yang lain? Tidak. Saya rasa tidak. Saya juga mendengar bahwa Harun Masiku tidak mati, tidak tewas karena sebelum sempat disebutkan ditembak mati, tapi sebenarnya masih ada. Dan kemudian tinggal, dalam tanda kutip, menuai atau menangkap, tapi keburu ada TWK. Betul demikian? Saya pastikan kami sudah melakukan penggeledahan dan memanggil keluarga Ya, inti beliau bahwa yang bersangkutan belum meninggal, belum ditemukan surat keterangan kematian atau apapun. Dan dari hasil penelusuran, karena Anda punya penyidik, punya alat yang canggih, Ya. itu juga tidak ada tanda-tanda ke arah sana. Sampai sekarang saya rasa tidak ada bukti atau yang mengarahkan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Kalau Anda tidak gagal TWK, tes wawasan kebangsaan, Harun Masiku akan segera tertangkap, tinggal selangkah lagi, Anda yakin? Saya yakin upaya kami insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal ya. Sudah ada titik terang. Kami sudah terbayang ada gambaran bahwa ada titik terang ke depan. Jelas. Kalau tanpa TWK ini, mungkin dalam waktu sebulan sudah tertangkap. Dalam waktu cepat, saya pastikan akan kita temukan titik terang yang lebih jelas. Contoh apa yang kemudian Anda merasa terhambat? Soal penggeledahan misalnya, atau soal pemeriksaan, atau soal apapun yang terkait dengan kasus Harun Masiku. Ya. Adakah bedanya dengan kasus yang lain? Lebih menantang ya. Oke. Dan mungkin melibatkan suatu lembaga-lembaga lain di belakangnya. Saya tidak bisa menyebutkan lembaga apa. Maksudnya? Ya, suatu organisasi lain di belakangnya itu kan sedikit berat ya, cukup berat juga buat kami. Kompleks maksudnya? Kompleks ya. Maksudnya organisasi apa nih? Organisasi yang terkait dengan kekuasaan atau organisasi informal? Dengan kekuasaan saya rasa seperti itu sih. Dan itu terkait dengan kasus Harun Masiku? Ya, Apa untungnya? ya mungkin kalau misalnya Seorang Harun Masiku yang hanya bukan siapa-siapa, dia juga baru masuk politik baru-baru saja, kan rasanya apa nggak berlebihan soal Harun Masiku kemudian di backup oleh lembaga besar misalnya, atau lembaga yang terkait dengan lembaga resmi dan kekuasaan. kembali lagi kalau kata Bang Aiman seperti itu, kenapa untuk perkara ini sedikit lebih sulit dibandingkan yang lain? Sulitnya Ya, misalnya mana? Penggeledahan sulit? penggeledahan sulit, kegiatan penyadapan juga cukup lumayan gitu ya. Boleh Anda bandingkan, misalnya sebelumnya apa, sekarang berapa misalnya? Yang perkara yang lain biasanya sih kalau kita udah melakukan kegiatan penggeledahan itu tidak terlalu lama ya, sekitar ya 1 minggu juga udah jalan gitu. Oke, untuk penggeledahan ini, Ya. kan undang-undangnya baru, harus ada izin dewas dan lain sebagainya. Kebetulan untuk perkara Harun Masiku ini merupakan perkara pertama atau bisa dibilang kedua ya. Pada saat awal Januari itu ada 2 perkara, yaitu Sidoarjo dan KPU. Dan itu masih adaptasinya perubahan undang-undang lama Ya, menjadi ya. undang baru. Tapi untuk adaptasi pun pada saat izin pertama itu hanya dalam waktu 3 hari selesai. Untuk penggeledahan kedua setelah ada hambatan-hambatan yang Anda rasakan, berapa lama keluar? Izin kedua saya baru dapatkan bulan awal tahun 2021 ini. Jadi berapa lama itu? Hampir setahun. Harusnya bisa 3 hari, ini setahun baru keluar. Bukan izinnya ya, proses kita bisa izin itu bisa berjalan. Oh, bahkan izinnya belum keluar tuh setahun? Iya belum kita biasa. belum ajukan, baru diskusi. Ya setelah setahun kemudian baru kemarin keluar izinnya. Apa sih hebatnya Harun Masiku ketika ditangkap kan dia sendirian? Atau bisa membuka kotak Pandora yang lain? Untuk kayak gitu saya juga tidak bisa menjelaskan lebih. Kecurigaan Anda sebagai penyidik? Saya rasa sih pasti ada hal lain yang dijaga, disembunyikan ya dari ditangkapnya beliau. Oke, Anda tetap ingin jadi penyidik KPK? Saya akan terus berjuang buat menjadi penyidik dan prosesnya tetap akan saya jalankan. Apa yang Anda cari? Kebenaran yang pasti, dan saya akan menyelesaikan tugas saya semaksimal mungkin. Anda terbayang ke depan akan kemana setelah ini? Yang pasti untuk saat ini kami tetap fokus buat memperjuangkan hak kami sebagai pegawai KPK, ingin menghapus label kami lah sebagai orang yang katanya tidak nasionalis ya,
tidak berkebangsaan yang baik. Untuk ke depan, ya kalau emang kami masih bisa diterima di sini, ya kami akan terus berjuang untuk pemberantasan korupsi. Hanya itu yang Anda pikirkan, berjuang untuk pemberantasan korupsi? Betul. Tidak ada yang lain? Saya tidak berpikiran yang lain, saya tetap akan berfokus pada pemberantasan korupsi. Terima kasih Bung Ronald Paul, penyidik KPK yang tengah menangani Harun Masiku, yang di tengah jalan gagal tes wawasan kebangsaan, dan saat ini masih terus berjuang. Terima kasih, Bung Ronald, sehat selalu. Saudara, saya berada di gedung KPK, kesempatan langka. Saya mewawancarai Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri. Dan kami sudah melakukan swab antigen, dan hasilnya alhamdulillah bersyukur negatif. Dan saya mewawancarai hari ini dengan Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri. Pak Firly, apa kabar Pak Ketua Jenderal? Alhamdulillah, kondisi sehat-sehat, walaupun kita paham bahwa protokol kesehatan harus dijunjung tinggi dan kita laksanakan. Kita sehat, KPK juga harus sehat. Setuju Pak Firly ya? Bukan hanya KPK, seluruh bangsa Indonesia harus sehat. Seluruh bangsa Indonesia harus sehat, harus. Amin. Saya ingin langsung bertanya soal tes wawasan kebangsaan. TWK Anda yang usulkan? Proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu adalah proses panjang. Tidak bisa hanya kita lihat dari satu sisi. Tapi yang pasti, tes wawasan kebangsaan itu adalah untuk menguji dan mengetahui sejauh mana kesetiaan seseorang kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah. Di samping itu juga kita ingin lihat bahwa sejauh mana integritas kebangsaan kita. Karena pertaruhan kita adalah melawan dan kita harus punya integritas. Dan Anda salah satu yang mengusulkan pertama kali? Kalau kalimat mengusulkan pertama kali, tentu itu juga perlu diluruskan. Karena pembahasan tes wawasan kebangsaan itu adalah hasil koordinasi, kerjasama, dan komunikasi dengan kementerian lembaga. Karena sesungguhnya syarat untuk pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu ada ketentuan undang-undang. Artinya Anda menolak mengatakan bahwa saya bukan yang mengusulkan pertama kali, tapi ini adalah tim termasuk dari lembaga-lembaga lain termasuk kementerian. Saya harus pastikan bahwa tidak ada peran individu yang dominan. Dan tidak ada juga peran seseorang yang dominan. Semua kita lakukan dengan cara demokratis, terbuka, transparan, dan seketika kita ambil keputusan, itulah yang kita tegakkan. Ya. Dan kemudian TWK ini menjadi isu yang terus bergulir sampai sekarang. Ya. Termasuk diantaranya ada, saya kutip dari Indonesia Leaks yang mengatakan bahwa Anda list atau daftar sebelum TWK itu ada untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK. Dan itu berasal dari Anda. Saya harus luruskan. Pegawai KPK yang mengikuti proses seleksi status jumlahnya 1.351. Sehingga tentu ada list pegawai KPK yang akan berproses menjadi ASN. 1.351. Dan 1.351 ini diserahkan kepada pihak yang menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya BKN dan asesor melaksanakan sesuai dengan syarat, kriteria, prosedur, mekanisme. Dan itu hasilnya adalah 1.274 memenuhi syarat untuk menjadi ASN dan 75 tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Jadi saya harus pastikan tidak ada ruang bagi seseorang untuk menyampaikan list siapa yang harus lulus, siapa yang tidak lulus. Anda mengatakan bahwa ini adalah kerja kolektif termasuk lembaga lain, tidak mungkin hanya KPK atau bahkan mungkin Anda sendiri yang bisa melakukan coret-mencoret nama itu misalnya. Iya, karena tes wawasan kebangsaan itu sepenuhnya dilaksanakan oleh badan profesional BKN beserta tim asesor. Jadi kalau ada informasi bahwa ada salah satu pimpinan KPK yang berbincang dengan beberapa orang yang ternyata belakangan tidak lulus, bahwa Anda ditandai-tandai, Anda mengatakan itu pasti tidak benar? Yang tidak memenuhi syarat, itu jumlahnya 75. Ya. Itu tersebar di seluruh kedeputian dan sekjen. Jadi tidak memungkinkan bagi kami, bagi seluruh pejabat, pimpinan, memiliki ruang untuk menitipkan seseorang supaya tidak lulus. Itu tidak mungkin. Secara logika memang benar apa yang kemudian Jenderal sampaikan, meskipun ada logika publik juga yang kemudian berpikir bahwa mereka yang tersingkirkan ini adalah orang-orang yang memegang kasus besar. Contoh Harun Masiku, contoh kasus Benur, contoh kasus Bansos, contoh kasus orang yang pernah melaporkan etik Anda. Bagaimana Anda menjawab ini? Bahwa orang-orang yang tersingkirkan meskipun jumlahnya sedikit, hanya kurang dari 6%, tapi mereka memegang kasus-kasus kakap, kasus besar di KPK. Apakah sebuah kebetulan?
Saya akan melisiknya eksklusif